Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu full senyum. Honorer kategori ini banjir afirmasi di seleksi P3K 2024. Jadi prioritas lulus dan bebas pilih instansi walaupun TMS. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah resmi mengumumkan perekrutan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024. Tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN tahun 2024 dengan syarat harus mendaftar dan ikut seleksi P3K. Tidak semua tenaga honorer yang bisa masuk dalam kategori prioritas, kelulusan, dan berhasil diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hanya yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara berstatus P3K. Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi membuka rekrutmen tenaga honorer menjadi P3K 2024 sebanyak 1.031.554 formasi. Kemenpan RB menyasar beberapa kategori honorer yang dapat melamar seleksi P3K tahun 2024. Di antaranya, kategori prioritas meliputi guru tahun 2021 dan D4 bidan penyidik tahun 2023, XTHK 2, tenaga honorer atau non-ASN yang terdata di pangkalan data BKN, dan tenaga non-ASN yang belum terdaftar di BKN, juga termasuk guru lulusan PPG di instansi daerah. Adapun BKN sudah menginformasikan kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas kelulusan tertinggi adalah pelamar prioritas dan XTHK 2. Sedangkan tenaga honorer yang tercatat dan tidak tercatat di BKN termasuk guru lulusan PPG tetap harus melalui seleksi yang ketat dan meraih nilai tertinggi agar masuk pemeringkatan kelulusan. Badan Kepegawaian Negara juga memprioritaskan kategori honorer yang diberikan banyak afirmasi di seleksi P3K tahun 2024, yaitu honorer K2. Honorer K2 atau kategori 2 merupakan tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi belum memiliki status sebagai ASN. Biasanya, honorer K2 bekerja untuk posisi yang kosong, ASN karena sudah pensiun,
Maksudnya posisi yang kosong ASN karena sudah pensiun atau untuk menjalankan program-program yang dimiliki instansi pusat maupun daerah. Badan Kepegawaian Negara memprioritaskan honorer K2 untuk mendapatkan banyak afirmasi di seleksi P3K tahun 2024 agar pengabdian yang dilakukan pada instansi dapat mendapatkan imbal balik. Karena honorer K2 tidak memiliki hak-hak yang sejajar dari ASN, mulai dari tidak memiliki status kepegawaian yang jelas, mendapatkan gaji yang rendah, kesulitan dalam mengembangkan karir, dan tidak memiliki jaminan sosial. Selain mendapatkan prioritas kelulusan untuk diangkat menjadi tenaga ASN penuh waktu, honorer K2 juga mendapatkan beberapa afirmasi pada seleksi P3K tahun 2024. Honorer K2 juga mendapatkan prioritas untuk bisa memilih instansi atau organisasi perangkat daerah yang dilamar sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Walaupun menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K 2024, akan tetapi jika pelamar kategori honorer K2 tidak memenuhi persyaratan atau dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K tahun 2024, maka tidak mendapatkan pengecualian. Kebijakan BKM hanya didasarkan pada regulasi keputusan Menteri Pan-RB atau Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang pengadaan seleksi P3K 2024. Badan Kepegawaian Negara atau BKN tidak dapat mengganggu keputusan final Panitia Seleksi Daerah atau Panselda walaupun peserta yang dinyatakan TMS masuk dalam kategori honorer K2. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu kategori tenaga honorer ini banjir afirmasi di seleksi P3K 2024 dan menjadi prioritas lulus dan bebas pilih instansi walaupun TMS. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.